selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai persekutuan sekolah minggu pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita diberi sehat, kita diberi kesempatan oleh Tuhan kembali untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan mengambil dalam satu perikop, yaitu dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-35 sampai ke-51. Kita akan belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk menuntun kita mengerti firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekolah minggu, belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, supaya firman-Mu juga dalam hati kami dan kami melakukannya dalam hidup kami. Berkati Tuhan hari ini awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Di dalam ayat yang ke-35, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu pergi mengikut Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis mempunyai murid-murid banyak sekali yang mengikuti Yohanes Pembaptis. Pada suatu saat, Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya itu melihat Yesus sedang lewat. Kemudian Yohanes Pembaptis menyampaikan kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Tuhan Yesus disebut anak domba Allah. Yohanes mengatakan itu. Nah, kemudian murid-murid Yohanes ini mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Kemudian ketika Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka, yaitu murid-murid Yohanes ini mengikuti Yesus. Yesus berkata, "Apa yang kamu cari?" Nah, murid-murid Yesus mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Guru, di mana kamu tinggal? Di mana engkau tinggal?" Kemudian Yesus berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Dua orang ini kemudian mengikuti Yesus. Dan itu adalah murid pertama Yesus. Siapakah dia? Salah satunya yaitu bernama Andreas. Andreas ini kemudian mengikuti Yesus dan menceritakan kepada saudaranya yang namanya Simon. Jadi Andreas dengan Simon ini adalah bersaudara. Andreas mengatakan kepada Simon bahwa kami telah menemukan Mesias yang artinya Kristus. Kemudian Simon percaya akan yang dikatakan oleh Andreas ini. Nah, dari perkataan Andreas yang mengajak Simon untuk mengikut Yesus, jadilah si Simon ini menjadi murid Yesus. Itu adalah murid-murid Yesus yang pertama, yaitu Andreas dan juga Simon. Mereka bersaudara dan mengikut Yesus. Kemudian mereka menceritakan segala sesuatunya yang dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupan mereka kepada orang yang ada di seluruh kota itu. Dari mana mereka berasal? Mereka, Simon dan juga Andreas ini berasal dari kota Betsaida. Ya, mereka berasal dari kota Betsaida. Nah, setelah mereka menceritakan tentang Yesus, yaitu Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah yang dijanjikan selama ini yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, yang dijanjikan oleh Allah menjadi raja ataupun penebus manusia. Nah, mereka telah menemukannya di dalam Yesus. Nah, cerita itu tersebar luas kemana-mana ke seluruh kota itu sehingga banyak orang yang mendengar. Ketika keesokan harinya Yesus juga untuk memutuskan berangkat ke Galilea. Nah, mereka itu bertemu dengan Yesus, mereka bertemu dengan Yesus dan Yesus melihat satu orang yang bernama Filipus. Filipus ini juga diminta oleh Yesus untuk mengikutnya. Kita akan melihat di dalam Alkitab di ayat yang ke-43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Kemudian Filipus mengikut Tuhan Yesus. Kemudian setelah mengikut Tuhan Yesus, dia tidak
tidak berpikir bahwa nanti kehidupanku bagaimana, nanti keluargaku bagaimana. Dia langsung mengikut Tuhan Yesus, mempunyai komitmen untuk mengikut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Nah, di tengah perjalanan juga, Filipus ini karena merasa hatinya sudah disentuh oleh kasih Tuhan, dia bertemu dengan seorang yang namanya Natanael. Dia juga menceritakan kepada Natanael, aku telah menemukan dia. Ya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa di dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kami menemukan dia, bahwa dia itu adalah Mesias. Dia menceritakan kepada temannya, kepada saudaranya, yaitu Natanael. Nah, bagaimana Filipus ini langsung mengikut Tuhan ketika Tuhan Yesus ini berkata, ikutlah aku? Rupanya, ya, Filipus ini berasal dari kota yang sama dengan Andreas dan juga Simon, yaitu di kota Bethsaida. Nah, ketika mereka itu berjumpa dengan Yesus, diubahkan hatinya, dan juga dia bercerita kepada saudaranya Natanael. Natanael ini dibawalah kepada Tuhan Yesus oleh Filipus. Nah, kemudian ketika Natanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan Yesus melihat bahwa Natanael ini adalah orang Israel sejati, kemudian dia memilihnya sebagai muridnya. Nah, adik-adik semuanya, anak-anak semuanya terkasih dalam Tuhan Yesus, semua murid-murid Tuhan Yesus ini dipilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan bagaimana cara mereka ini mengikut Tuhan Yesus? Itu mereka karena mendengar. Siapa yang memberitahukan? Yang memberitahukan adalah teman-teman mereka, saudara mereka. Adik-adik semuanya di sini juga banyak telah mempercayai Tuhan Yesus karena mendengar dari sekolah minggu. Nah, saya minta adik-adik semuanya juga menceritakan kabar keselamatan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus ini kepada orang lain. Orang lain mengenal Tuhan Yesus itu karena ada cerita. Nah, adik-adik juga sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Adik-adik semuanya, anak-anak semua juga harus menceritakan kepada orang lain bahwa keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dari keluargamu sendiri, dari teman-temanmu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus mengikut Tuhan itu, mereka diceritakan dengan orang lain. Apa yang kamu ceritakan? Pengalamanmu bersama Tuhan Yesus. Ya, pengalamanmu bersama Tuhan Yesus, ceritakan dengan biasa kepada orang lain. Ceritakan kemuliaan Tuhan itu, ya, apa yang kamu alami bersama Tuhan Yesus kepada orang lain. Mungkin orang lain yang belum percaya itu ya akan mendengar Tuhan Yesus, dan nantinya kalau Tuhan gerakkan hatinya untuk menerima Tuhan Yesus, pasti akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik mau berkomitmen untuk dapat menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain seperti murid-muridnya Tuhan Yesus yang pertama menceritakan kepada orang lain, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat. Ya, dari 4 murid yang pertama kemudian menjadi 12, kemudian satu orang yang berkhotbah memenangkan 3.000 jiwa, sampai sekarang ada di seluruh dunia. Tuhan Yesus sudah menjadi Juru Selamat untuk kita semua yang percaya kepadanya melalui cerita mereka. Ya, adik-adik, kita akan membuka di dalam Mazmur ya 96 ayat ke-3, yaitu sebagai ayat hafalan kita pagi hari ini, ya, yaitu ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku-suku bangsa. Itu yang menjadi ayat hafalan kita pagi hari ini. Nanti dibuka Alkitabnya, kemudian dihafalkan. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus kalian lakukan supaya kalian nanti akan menceritakan itu tanpa rasa takut dalam hatinya? Itu mempunyai satu gambar. Nah, ini ya bisa dilihat ya adik-adik ya. Ini namanya pohon komitmen.
Nah, pohon komitmen ini nanti kalian bikin pohon, kemudian bisa diwarna, terus ada buahnya satu atau banyak ya, satu atau banyak. Di buahnya itu nanti kalian tulis nama keluarga atau nama teman yang anak-anak mau doakan untuk diceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, setelah itu nanti kalian potong, kemudian bisa ditempel di tembok kamar kalian, atau dipakai untuk pembatas Alkitab, atau dipakai untuk pembatas buku kalian, supaya kalian ingat siapa yang mau saya doakan untuk saya ceritain tentang Tuhan Yesus. Itu ya adik-adik ya, semuanya ya. Ya, saya tahu bahwa adik-adik semuanya anak-anak yang hebat semuanya, ya. Hebat semuanya, jadi bisa melakukannya dengan baik. Itu menjadi komitmen kita di dalam pohon komitmen untuk mendoakan terlebih dahulu secara kontinu untuk dapat nanti diceritakan tentang Tuhan Yesus, supaya mereka juga selamat seperti kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu saja adik-adik semuanya, dan kita akan akhiri saat ini. Sampai jumpa lagi.